Baik, Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Melana Malidasi dengan NIM 2312085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS metode numerik. Oke. Soal diberikan tabel. Setelah itu diminta untuk menghitung nilai TB jika BB-nya 73,5. Yang kedua, nilai BB 67,5 jika nilai BB 67,5 dan berapakah nilai TB-nya. Kemudian diminta itu cari dengan menggunakan 3 model. Yang pertama regresi linear, yang kedua regresi kuadratik, dan yang ketiga interpolasi kuadratik. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu. Baik, di sini regresi linear adalah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Yang kedua, metode kuadratik kecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data tersebut. Yang berikut adalah interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik itu dilakukan bila pola datanya mendekati fungsi kuadrat. Berbeda dengan interpolasi linear yang hanya melibatkan 2 titik sampel, yaitu x1 dan x2. Kalau interpolasi kuadratik itu melibatkan 3 titik. Interpolasi kuadratik itu adalah metode penyempurnaan setelah interpolasi linear. Next akan menjelaskan soal. Nah, di sini yang pertama adalah regresi linear. Regresi linear itu maksudnya dari soal itu telah disiapkan tabel. Untuk regresi linear, saya tambahkan 3 tabel lagi, di mana tabel pertama yang saya buat adalah perkalian antara BB dan TB. Tabel yang kedua yang saya buat adalah TB kuadrat, dan tabel yang ketiga adalah BB kuadrat. Baik, untuk saya akan menjelaskan salah satu kolom. Nah, di sini nilai dari BB adalah 50, nilai dari TB adalah 115. Kita tinggal mengalihkan 50 dikali 115, hasilnya 5750. Kemudian tabel yang berikut adalah TB kuadrat. Di sini TB-nya itu 115 dipangkatkan 2, hasilnya 13.225. Tabel yang berikut adalah BB kuadrat. Nah, di sini BB-nya itu 50 dipangkatkan 2, hasilnya 2500. Oke, cara yang sama kita gunakan untuk menghitung kolom yang kedua, ketiga, sampai seterusnya. Kemudian kita mencari nilai B. Nah, kita mencari nilai B itu dengan cara kita menggunakan rumus N kali sigma BB kali TB kurang sigma BB kali sigma TB per N kali sigma BB kuadrat kurang sigma BB kuadrat. Di sini N-nya itu 10. Kita masukkan angka. Setelah dihitung mendapatkan hasil 0,7513. Nilai dari 0,7513 ini merupakan nilai dari B. Kemudian kita mencari nilai dari A. Nah, untuk nilai dari A ini kita menggunakan rumus yang lebih sederhana dari tadi untuk mencari B itu. Karena di sini dia hanya menggunakan sigma TB kurang B kali sigma BB per N, di mana sigma TB-nya itu 1337 kurang 0,751. Nah, 0,751 ini tadi nilai B ini. Kemudian sigma BB itu 699 per N. N-nya itu 10. Hasilnya 81,205. Kemudian kan tadi soal itu kan diminta jika BB-nya 73,5
Jika BB-nya 73,5, berapakah TB-nya? Yang kedua, jika BB-nya 67,5, berapakah nilai TB-nya? Baik, di sini pertama kita mencari nilai TB dari 73,5. Kita masukkan angka. Rumusnya di sini A tambah 0,751 itu tadi nilai dari B kali BB sama dengan 136,4035. Jadi jika BB-nya 73,5, maka TB-nya adalah 136,4035. Yang kedua adalah kita mencari nilai TB dari 67,5. Caranya sama, cuman kita gantikan 73,5 itu kita ganti dengan angka 67,5. Cara untuk mencarinya itu kita gunakan langkah yang pertama, kita kalikan dulu baru kita jumlahkan. Itu merupakan aturan cara menghitung dari matematika. Nah, hasilnya itu 131,8975. 131,8975 itu merupakan nilai TB dari 67,5. Oke, kita masuk pada regresi linear. Regresi linear. Nah, di sini maksud saya regresi kuadrat. Untuk regresi kuadrat, saya bikin X2-nya, X-nya ada 2. Tabel yang pertama X1, tabel yang kedua adalah X2. Tabel yang ketiga TB, di mana TB ini adalah nilai dari Y. Tabel yang berikut adalah X1 kuadrat, tabel yang berikut X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2, dan Y kuadrat. Di sini, untuk BB yang pertama merupakan X1. Nah, 50 kuadrat. Kan di sini X1 kuadrat, jadi 50 kuadrat hasilnya 2500. Yang berikutnya X2 kuadrat itu 52 pangkat 2 hasilnya 2704. Tabel yang berikut X1 dikalikan Y. X1 dikalikan Y itu 50, kita kalikan dengan Y itu 115, hasilnya 5750. Yang berikutnya X2 kali Y, X2-nya itu kan 52 kali Y, Y-nya itu 115, hasilnya 5980. Tabel yang berikut X1 kali X2 itu 50 kali 52, hasilnya 2600. Dan tabel yang terakhir adalah Y kuadrat. Y kuadrat itu tadi kan di sini nilai Y-nya 115 pangkat 2 itu hasilnya 13.225. Nah, kemudian kita lihat dari masing-masing tabel itu mempunyai sigma. Misalnya di sini X1 sigmanya 699, X2 719, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh jumlah kuadrat X1 itu sigma X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 kuadrat kurang sigma X kuadrat per N. N-nya 10. Kan di sini diminta itu X1, maksudnya sigma dari X1. Nah, dari tabel sigma dari X1-nya itu adalah 699. Kita tinggal masukkan angka. Jadi jumlah kuadrat X1 adalah min 269,1. Yang berikut adalah jumlah
kuadrat 2. Kuadrat X2 maksudnya. Oke, di sini kita menggunakan rumus yang sama, cuman bedanya itu adalah sigma. Tadi kan kita menggunakan sigma dari X1, nah sekarang kita menggunakan sigma dari X2. Sigma dari X2 ini adalah, kita lihat di tabel itu ada 719. N-nya tetap 10, kemudian kita hitung hasilnya 1130,9. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat dari Y. Oke. Jumlah kuadrat dari Y, kita gunakan rumus yang sama juga. Bedanya itu di sigma, karena masing-masing tabel itu kan memiliki sigma. Jadi di sini untuk sigma dari Y itu adalah 1337. N-nya tetap 10. Caranya sama, sigmanya dikuadratkan, kemudian bagi 10 dikurang sigma dari Y tersebut. Sigma dari Y kuadrat tersebut. Hasil dari, jadi jumlah kuadrat dari Y adalah 768,1. Kemudian pada gambar ini B2 B kuadratnya itu kita mencari menggunakan rumus seperti ini. Intinya kita jangan salah menghitung dan jangan keliru dalam memasukkan angka. Kalau jika kita keliru maka hasilnya pasti salah. Jadi persamaan yang di atas itu persamaan regresi kuadratiknya itu Y sama dengan A tambah B, X tambah B2, X2, Y sama dengan 201,8 tambah 3,8 X2. Sehingga jika BB-nya sama dengan 73,5, maka Y sama dengan 201,8 tambah 279,3 hasilnya 481,1. Jika BB-nya 67,5, maka nilai Y-nya 458,3. Oke. Masuk pada yang ketiga adalah interpolasi kuadratik. Untuk interpolasi kuadratik kita menggunakan rumus seperti ini. B0 sama dengan Fx0 sama dengan 135. B1 ini rumusnya sederhana. B1 sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0. Di sini untuk X1 dan X0 nya di tabel itu kan diminta 73,5, jadi saya ambil X1 nya itu 134 sedangkan X0 nya 135. Kita jumlahkan 73 per 60. 73 per 60 ini kan nilai dari tidak salah nilai dari TB 134 dan 135. Jadi di sini kita tinggal menghitung hasilnya min 0,07. Lanjut pada langkah berikutnya F2, B2, F2. Oke, kita masuk pada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sebuah studi telah dilakukan oleh seorang penyalur untuk menentukan hubungan antara biaya advertensi dan nilai penjualan bulanan diperoleh data sebagai berikut. Oke, ini merupakan datanya biaya advertensi. Itu kita jadikan X penjualan, itu Y. Kemudian, saya akan menjelaskan. Yang pertama, persamaan regresi linear. Sama seperti nomor 1, kita tinggal mengkuadratkan saja dan mengalihkan baik. Di sini saya cuman kuadratkan X-nya saja atau penjualan, atau maksudnya biaya advertensinya.
Baik, di sini untuk X kuadrat yang pertama adalah 40 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600. Kemudian XY. Untuk XY-nya ini 40 dikali 385. 385 hasilnya 15.400. Pada kolom-kolom kedua, ketiga sampai selesai kita gunakan cara yang sama atau langkah yang sama. Kita tinggal mengalihkan saja atau menguadratkan saja. Kemudian kita hitung nilai sigma. Di sini sigma dari X-nya adalah 410, sigma dari Y adalah 5345, sigma dari X kuadrat adalah 15.650, dan sigma dari XY adalah 188325. Oke. Nah, di sini cara untuk mencari nilai B-nya ini sama dengan tadi penjelasan saya di nomor 1, cuman bedanya di sini mungkin sigma, nilai dari sigmanya yang beda, dan nilai dari N. Tadi kan nilai dari N-nya 10. Nah, di soal nomor 2 ini nilai dari N-nya adalah 12. Kemudian sigmanya akan berubah. Oke, kita masukkan rumus, kita jumlahkan. Jadi nilai dari B-nya itu adalah 3,47. 3,47, kemudian kita cari nilai A. Nilai A-nya sederhana saja. N-nya 12, sigma Y kurang B kali sigma X. Kita kali, kita kurang, kita bagi. Hasilnya 326,85. Oke, yang berikut adalah regresi kuadratik. Tadi kan bagian A. Di sini tadi itu bagian linearnya. Di sini bagian B. Saya akan menjelaskan dulu bagian B di nomor 2, sedangkan untuk bagian 2 maksud saya kan di sini bagian A di nomor 2 itu diminta untuk menjelaskan 2, yaitu persamaan regresi linearnya dan kuadratiknya, namun gunakan metode Gauss-Jordan dalam menentukan koefisiennya. Di sini saya akan untuk yang menggunakan Gauss-Jordan-nya itu saya akan menjelaskan setelah saya menjelaskan dulu bagian B ini. Oke. Hitung nilai penjualan bila biaya advertasi sebesar X. Rumusnya itu YX sama dengan A tambah BX. Oke, di sini kan diminta, jika dari jawaban poin A, tadi poin A itu, hitunglah nilai penjualan yang dapat dicapai bila biaya advertensi sebesar. Yang pertama 37,5. Nah, 37,5 kita gunakan rumus seperti ini. A tambah BX. A-nya itu 326,85 tambah B-nya berapa tadi? B-nya 3,47 dikali X. X-nya ini kan tadi kita 35,7. Kita hitung hasilnya 450,729. Soal yang berikut adalah jika X-nya 47,5, berapakah advertensinya itu? Caranya sama, karena kita cuma menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan rumus yang sama. Kita cuma menggantikan nilai X-nya saja.
sesuai soal. Kan kalau di sini yang kedua X-nya 47,5. Berarti dalam masukan rumus nilai X-nya kita pakai 47,5, bukan 35,7 lagi. Di sini jika X-nya 47,5 maka hasilnya 491,675. Yang ketiga jika X-nya 52,0 hasilnya 507,29. Yang terakhir jika X-nya 15 maka hasilnya adalah 378,9. Nah, kemudian saya akan lanjut menjelaskan eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan eliminasi Gauss itu Y tambah 2Z sama dengan 5, 3X tambah Z sama dengan 4, min 3Y kurang 2Z sama dengan min 10. Persamaan linear tersebut dibuat menjadi matriks terargumentasi. Eliminasi Gauss-Jordan adalah, saya akan menjelaskan dulu pengertiannya, prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks echelon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Matriks echelon baris tereduksi adalah sebuah bentuk matriks echelon baris yang lebih sederhana yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan atau solusi dari suatu sistem persamaan. Di sini jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol semua, maka bilangannya tidak nol. Pertama, dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1 utama atau pertama. Oke, ini 1 pertama atau utama. Yang kedua, jika terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Ketiga, setiap dua baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1 atau pertama, maka utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, ini merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom sifat khusus di mana setiap kolom yang mengandung 1 utama maka elemen-elemen lain selain 1 utama bernilai 0. Seperti pada gambar atau pada jawaban saya yang tertera di layar ini. Oke. Baik. Terima kasih. Dan sekian penjelasan singkat dari saya mengenai UAS mata kuliah metode numerik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.